Kalau menebang kayu diikat, jangan lupa membawa parang. Manasik kita mulai bersama, bekal ke Baitullah sudah terang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Dede Firmansyah selaku owner ataupun direktur dari Butik Umroh Tour and Travel. Yang sama-sama kami hormati Ibu Munawaroh selaku tim leader di Desa Pulau Mirandang beserta tim, dan saya sendiri beserta Bu Ria, dan yang sama-sama kami banggakan dan kami muliakan yaitu Al-Ustadz Bapak Haji Abbas Samaat, kemudian para tamu-tamu Allah, ibunda dan ayahanda yang insya Allah akan berangkat ke Tanah Suci pada bulan Juni, dan insya Allah diharapkan bisa di tanggal 24 Juni 2026 insya Allah. Puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita diberikan nikmat iman, pikiran dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan yang insya Allah manasik secara singkat. Nanti juga akan insya Allah akan ada manasik berikutnya ya pun di Pekanbaru di nanti insya Allah akan kami tentukan jadwalnya, dan begitu juga nanti akan disampaikan oleh Ustadz Dede juga sebelum berangkat ke Mekah kita lewat melalui Madinah dulu. Insya Allah sebelum berangkat ke Mekah di Madinah insya Allah akan ada manasik kembali. Jadi insya Allah lancar haji karena sering diulang. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk itu tidak memperpanjang waktu, kita berikan kesempatan kepada Bunda Mumun untuk memberikan sedikit pepatah ataupun sambutan yang akan disampaikan oleh Bu Mumun. Kepada Bu Mumun dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ustadz Dede sebagai owner dari travel kita, insyaallah keberangkatan antara tanggal 24 atau 26 ya Ustadz ya. Yang saya hormati Ustadz kita Haji Abbas Syafaat Muhammad Dayen. Yang saya hormati Ustazah dari travel beserta rombongan, dan yang saya muliakan ayah bunda sebagai tamu Allah. Kita sama-sama berdoa agar kita sehat selalu menjelang keberangkatan, dan insya Allah akan sehat dalam menjalankan ibadah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah bunda yang saya muliakan, terutama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Butik Umroh beserta rombongan yang telah memfasilitasi keberangkatan kami insyaallah di bulan Juni. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan ada kenaikan ongkos ya Ustaz ya. Itu harapan kita semua. Kemudian saya sebagai tim leader juga mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang telah mempercayai saya untuk membimbing ayah bunda nantinya di bulan Juni. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi umroh yang mabrur. Amin. Dan untuk Ustadz
Haji Abbas Syafaat yang selalu mendampingi saya baik itu di keberangkatan nanti pelepasan maupun di manasik. Saya ucapkan terima kasih cu, mudah-mudahan kedepannya kita bareng ya cu ya. Oh Muhammad dan pakai Pak Su, amin. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita manasik yang pertama. Nanti akan ada manasik lanjutan yang kedua yaitu di Pekanbaru, dan manasik ketiga nantinya di Madinatul Munawwarah. Ada beberapa manasik sehingga insya Allah kita menjalankan ibadahnya sudah mendapatkan ilmu yang akan kita amalkan nantinya di baik itu di Madinah maupun Makkah Al-Mukarramah. Dan rentetan proses keberangkatan teknisnya nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Dede sebagai owner dari travel kita. Kita akan melaksanakan umroh 12 hari ya Ustaz ya. Insya Allah 13 Bu. Oh 13. Alhamdulillah dapat bonus kita 1 hari nanti. Dari 12 menjadi 13, Masya Allah, tabarakallah. Itu rezeki itu ayah bunda. Tidak ada yang tahu. Rencana 12 ternyata dikasih kita 13 hari tanpa ada ongkos tambahan ya saya. Tuh, itu yang namanya barokah. Rezeki kita itu di bulan Juni. Nah mungkin secara rinci keberangkatan akan dijelaskan oleh Ustaz Dede, namun saya menghimbau kepada kita semua, kita jaga kesehatan menjelang keberangkatan. Mana ada yang banyak pojok wangi atau istirahat dulu, karena yang namanya ibadah umroh atau haji itu adalah ibadah fisik, ibadah badan, jadi diperlukan kita sehat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang sakit disehatkan, mana yang sehat lebih sehat lagi. Nah, jangan lupa mabok vitamin. Ya, ada vitamin. So nanti kita akan inikan di saya. Kita umumkan di grup apa-apa aja yang akan dibawa. Kain jangan banyak, Bo. Anak Malaya dia lah. Karena pulang nanti penuh, tidak akan muat sama sekali. Nah, itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatian. Tembilang di rumpun lansat saya diizinkan di yang lantai. Saya beri bilang apa yang dapat, saya tinggalkan untuk Ustaz Dede yang pandai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bunda Munawwarah bahwa yang lebih akrab panggil Bu Mumun ya. Alhamdulillah sedikit yang disampaikan namun penuh makna. Nanti akan dilanjutkan dengan dari Ustaz Dede dan Pak Ustaz Haji Abbas Syafaat. Baik, untuk menginjak acara berikutnya mungkin nanti akan disampaikan juga nih Ustaz Mumun menyinggung harga ya. Mudah-mudahan insya Allah, karena kita tidak bisa insya Allah mudah-mudahan karena adanya isu geologi perang di negara tertentu perang dunia gitu ya. Insya Allah, alhamdulillah haji saat ini kan sudah berjalan dengan lancar. Mereka keberangkatannya yang tadinya diisukan lewat Afrika atau lewat mana gitu ya, tapi alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan alur yang sebelumnya dijadwalkan. Baik, untuk itu kita persilakan kepada Ustaz Dede untuk memberikan sedikit informasi terkait proses perjalanan selama mulai dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Kepada Ustaz Dede dipersilakan. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami hormati Bu Mumun dan Pak Haji yang telah memberikan tempat masjid yang mulia ini kepada kita untuk menanti umroh. Bapak Ibu yang mengamanahkan, mempercayai kami, alhamdulillah, terima kasih melalui Bu Mumun mempercayai kami untuk berangkat umroh. Kami flashback sedikit ya.
Kami awal memberangkatkan umroh itu tahun 2024. Itu seingat kami itu setelah Pilpres 14 Februari, habis itu 17 Februari berangkat umroh. Alhamdulillah ada saudara kami itu setiap awal Syawal dia itu umroh gitu. Nah, jadi memang pas itulah selama setahun alhamdulillah kami diamanahkan 6 sampai 7 kali untuk memberangkatkan umroh. Alhamdulillah. Terima kasih buat umum yang telah mempercayai kami. Semoga kita lancar dari tanah air dan kembali lagi ke tanah air. Baik, langsung saja informasinya. Insya Allah kita tuh berangkat 24 Juni ya. Jadi insya Allah nggak ada perubahan. 24 Juni kita memakai batik Air Malaysia dan insya Allah berangkat jam 9.30 pagi. Jadi kemungkinan habis subuh ya dari sini ya. Dan digerakkan kita tuh insya Allah tuh 2 jam, berarti 2 jam berarti jam 7.30 sudah di sana. Syukur-syukur bisa subuh di sini di airportnya Bapak Ibu biar tidak terlalu tergesa-gesa insya Allah. Dan kita kalau dari jam ini berarti kita insya Allah tidak minat di Malaysia. Jadi ada langsung kita ke Madinah dulu, baru kita mengadakan umrohnya setelah aktivitas kita di Masjid Nabawi. Mungkin bertanya-tanya gitu kan ada sebagian zaman juga kenapa harus ke Madinah dulu, kenapa tidak ke Mekah kan? Setelah kami coba amati lagi kan di pesawat tuh emang kebanyakan orang sekarang tuh lebih baik ke Madinah dulu. Saya juga tanya awalnya ternyata memberikan kemudahan apalagi kalau kita di daerah karena diporsir tenaga kita tuh kan dari Pekanbaru, apalagi kalau Bapak kan dari Pinang, jadi punya tenaga dari subuh udah bangun jam 4 terus sampai Pekanbaru kita naik lagi pagi terus sampai ke Malaysia. Dan itu biasanya yang kalau ke Mekah dulu tuh dia pakai kain ihram tuh ada 3 tuh biasanya, ada dari Pekanbaru dia udah pakai kain ihram, ada juga yang di Malaysia, ada juga yang di pesawat. Nah, jadi saya dapat ada kisah lah dari waktu itu jamaah dari Aceh, dia langsung ke Mekah, ada bapak-bapak 25 orang itu pakai kain ihram kan harus. Jadi kalau kita mohon maaf bapak-bapak, ibu semua udah pernah umroh ya? Ada yang tidak? Ada yang pernah umroh? Ada alhamdulillah. Ini haji ya? Ada alhamdulillah. Berarti kan tahu keadaan sesuatu. Jadi nanti kan kalau udah di atas sesuatu kan 9 jam. Nanti di tengah-tengah itu pilot pasti ngomong tuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau niat umroh, kita setengah jam lagi melewati Ya Lam. Berarti kan bapak maksudnya kan sudah mempersiapkan harus pakai kain ihram kan. Nah, terus ya mungkin yang memang kalau yang agak muda bisa, cuma kalau yang bapak nanti kan kalau udah niat umroh, mohon maaf tidak boleh pakai jaket lagi ya, tidak boleh pakai tutup kepala lagi. Nah, jadi waktu itu orang Aceh kan sampai di Mekah kan ke hotel dulu kita kan, terus ditanya sama fotografinya tuh yang di Mekah itu kan juga ada yang ikut, ada juga yang tidak. Kenapa bapak pakai jaket? Saya kedinginan katanya. Terus udah dibilang sama Ustaz, udah. Kenapa bapak tetap pakai jaket? Nanti kan kena dan ya kami kedinginan gimana? Nah jadi kan dari 25 orang itu bapak ibu yang mau bayar itu hanya 5 orang. Berarti 20 orang itu nggak kebayang ibadahnya itu kan. Makanya saya melihat pihak terkait itu kayaknya untuk meminimalisir supaya ibadahnya itu diterima oleh Allah. Makanya biar tidak menguras tenaga bapak ibu, makanya dibuatlah di Madinah. Ada
juga manfaatnya, kita kan juga jadi manasik juga. Jadi khusus bapak-bapak itu kan di pintu 19 di Masjid Nabawi itu ada pengajian khusus bahasa Indonesia. Itu dari orang Kapar juga ceramahnya, Pak Ustadz Dr. Ariful Bahri. Nah, beliau juga berujar kalau sholat kita kan setiap hari kan, setiap hari sholat. Jadi berulang-ulang sehari 5 kali kan. Tapi kan kalau umroh walaupun mungkin ada bapak ibu yang sering juga, tapi kan suka lupa. Makanya butuhnya manasik. Ini kan kita sholat di manasik. Nanti diingatkan lagi nanti masih program baru. Nanti sebelum berangkat ke Mekah kita tidak manasik di Masjid Nabawi. Itu apa namanya? Lebih matang lah kalau manasiknya. Acara kaji karena diulang. Kan? Makanya kami lebih mencoba untuk meminimalisir untuk tidak diterima lah, harus diterima lah ibadah umrohnya. Baik, nanti ini kan kita insya Allah berangkat jam 19.30 dari Pekanbaru. 9.30 dari Pekanbaru. Jadi insya Allah nanti itu sampai di Malaysia kurang lebih jam 11.30 karena kan waktunya sejam bedanya kita sama Malaysia. Terus kita sholat zuhurnya itu nanti di Malaysia di jamak sama-sama gitu. Karena nanti berangkatnya lagi jam 18.35. Jadi menjelang maghrib itu dari Malaysia pergi ke Jeddah, akan ke Jeddah. Ini kadang-kadang waktu itu pernah batik Air Malaysia itu waktu kami berangkat tuh pernah sekali itu mendarat di Madinah. Nggak tahu itu kenapa, entah karena ramai kita, Allah alam lah. Tapi kalau kita berangkat di Madinah, syukur-syukur dia itu lebih cepat kan, lebih sampai ke hotel lebih cepat. Allah alam, biasanya kita tidak. Syukur-syukur besok juga ke Madinah, Allah alam. Jadi kemungkinan sampai di Saudi itu jam 23.30 waktu Mekah. Nah, jadi jam setengah 12 sampai di Jeddah kan Jeddah. Nanti dari Jeddah kita ke Madinah kurang lebih 3-4 jam. Syukur-syukur kita berdoa nanti kita sampai di Madinahnya sebelum subuh. Jadi kita bisa sholat subuh di Masjid Nabawi. Itu bagi hari ke-1, kedua udah sampai di Madinah. Nanti sholat subuh. Nanti kita tuh sholat subuhnya atau keberangkat dari Masjid Nabawi itu sama-sama dari hotel sambil memberitahukan patokan mana biar bapak ibu tidak ragu. Jadi kan kalau Masjid Nabawi itu kan dia hanya kubus aja, segi 4 aja. Jadi patokannya itu ada gerbang, nomor gerbang. Jadi ada gerbang Masjid Nabawi, ada pintu Masjid Nabawi. Itu di dalam. Tiap gerbang itu ada angkanya besar, 328, 330, 310. Jadi patokannya di sana. Nanti kita dari hotel dikasih tahu bahwa itu misalnya dari hotel sampai ke pintu 328 itu kita beritahu lah pas sampai di Madinah. Memang kita mengupayakan ke Masjid Nabawi atau ke Masjid Haram nanti jangan sendiri-sendiri gitu. Upayakan minimal berdua lah biar saling mengingatkan kalau lupa. Terus itu nanti sholat subuh di Masjid Nabawi, nanti istirahat menjelang zuhur dan asar. Nanti setelah sholat asar kita akan keliling di Masjid Nabawi. Ada tempat-tempat sejarah.
dari masjid Romamah, masjid Awan, nanti ada masjid Ali, ada masjid Abu Bakar, nanti jelaskanlah sampai nanti ke Kubah Hijau, tempat rumah dan kuburan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar Siddiq dan Umar. Jadi ada tur keliling Masjid Nabawi. Habis itu sholat maghrib, isya, dan besoknya kita cenderung istirahat hari ketiga, terus ibadah sholat. Hari keduanya kita city tour di kota Madinah. Madinah kita tuh singgah pertama ke Masjid Quba. Quba itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Hadisnya, apabila telah berwudu dari rumah, kalau kita kan dari hotel, dan sholat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya dengan pahala umroh, sama dengan umroh. Jadi kita di Masjid Quba, habis itu kita pergi ke Jabal Uhud, tempat perang Badar. Itu nanti juga dijelaskan kenapa Uhud itu satu. Jadi bukitnya itu panjang, cuma tidak terpisah, makanya dibilang Jabal Uhud, Gunung Uhud. Habis itu baru kita ke Pasar Kurma, dan insya Allah sebelum masuk kita sudah kembali ke hotel dan ke Masjid Nabawi nantinya. Terus hari ketiga, hari keempat beribadah, terus hari kelima kita menjelang berangkat ke Mekah, itu setelah sholat asar kita manasik kembali, karena hari ke-6 kan kita berangkat ke Mekah. Jadi habis asar itu kita manasik, dan besoknya setelah zuhur nanti sholat zuhurnya menjelang ke Mekah itu kita mengimbau sholat jamaah zuhur dan asar, karena kan kita waktunya cukup lumayan, enggak 3-4 jam sampai ke Mekahnya. Jadi sholat di jamaah, dan sebelum ke Mekah kita singgah ke Bir Ali. Tadi kan kalau di pesawat kan ngambil mikotnya di Yalamlam kan, tadi kan. Nah, kalau kita dari Madinah ngambilnya di Bir Ali. Nah, itu ngambil mikotnya kita nanti di ngambil mikot di sana, di sholat sunah, karena dalam Madinah itu tidak ada sholat sunat ikhram. Jadi kita nanti kalau sholat tahiyatul masjid ataupun sholat subuh wudu juga boleh. Habis dari sana kita pergi ke Mekah, dan nanti niatnya bersama-sama di dalam bus. Itu insya Allah sampai di Mekah itu kurang lebih jam 8 atau jam 9. Di sana kita makan dulu sebelum kita aktivitas wajib umrah. Jadi kurang lebih jam 10 barulah kita bertolak ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf wajib, terus sa'i dan tahallul seberapnya. Kalau bapak disunahkan botak ya, itu didoakan 3 kali sama Rasulullah. Terus setelah wajib umrah, besoknya kita istirahat dulu 1 hari, dan lusanya kita baru turnya ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu tempat bertemunya ayah bunda kita Adam dan Hawa. Itu juga tempat jamaah haji wukuf di Arafah. Itu kan masuk kawasan Arafah sana.
itu kita melewati tempat-tempat orang berhaji dari Minanya, terus nanti itu juga kita melewati di mana Nabi Ismail disembelih. Ada tuh tempatnya. Terus nanti sampai di Masjid Haram diupayakan itu sebelum zuhur, insyaallah. Terus aktivitas ibadah hari keempat istirahat dan hari kelima kita tur lagi kita ke Taif. Taif itu sebetulnya Rasulullah itu lebih dulu dia hijrah ke Taif. Itu dia ke tempat ibu persusuannya, dan waktu Rasulullah ke Taif kan dalam tariknya, dalam sejarahnya kan dia dilempari batu oleh masyarakat Taif kan, sampai patah di gerahamnya, dan Rasulullah nggak mau darah itu sampai ke bumi, maka ditahan, dan malaikat langsung berujar kepada Rasulullah, apakah perlu gunung itu kami timpakan ke kota Taif? Kata Rasulullah, nggak usah. Rasulullah doakan saja Taif. Kepada Allah, Taif sekarang jadi negeri yang subur, sayur mayurnya dan dingin. Jadi nanti jangan lupa juga bawa jaket ke Bapak Ibu ya. Nanti kita ke Taif, kita makan nasi mandi, nasi Arab. Terus nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau umroh kembali gitu kan, pastikan nanti dari hotel juga bawa kain ihram. Nanti kita ambil ini lagi mikot lagi di Dzulhaifah. Jadi itu kemungkinan sampai di Masjid Nawawi atau di hotel kita itu setelah Isya, syukur sebelum Isya. Nanti biasanya habis sampai di hotel, yang umroh kedua dipersilakan makan, nanti langsung melaksanakan ibadah haji. Terus hari kelima dan hari berikutnya baru kita persiapan menuju tanah air. Itu insya Allah berangkatnya itu kan kemungkinan sudah dari Jeddahnya jam 20. Jam 2 dini hari. Jadi kita dari Mekah itu kita sholat zuhur dan asar di jamak di Masjidil Haram, ataupun nanti situasional atau mungkin di hotel. Dan kita beranjak dari hotel menuju Jeddah itu kurang lebih jam 2 jam 3 siang. Kan pesawatnya kan itu jam 2 dini hari. Ya jam 2 dini hari. Jadi kita sebelum ke airport kita singgah dulu ke Kornes, karena counter check-in itu buka itu kan kurang lebih 4 jam menjelang check-in. Makanya kita singgah dulu ke Kornes, itu juga bisa istirahat dan belanja-belanja. Yang mungkin kalau yang biasanya yang pengen ada yang nitip ke rumah muda, saya cenderung merekomen belinya itu di Jeddah, karena kalau beli di Mekah atau Mina nanti nggak mudah lagi dia. Maksudnya saya cenderung yang pengen muda di Jeddah itu, di Kornes itu. Terus insya Allah berangkat jam 2 dini hari, sampai di Malaysia jam 16.40 dan kembali lagi jam 16 jam 16.10 jam 5, dan berangkat lagi ke Indonesianya jam 20 jam 8 malam, sampai di Indonesia jam 8 malam lagi, karena kan
itulah gambaran perjalanannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mungkin ada pertanyaan Pak? Sampai Pekanbaru. Jam 8 malam. Jam 8 malam dan sampai Pekanbaru. Enggak, ini insya Allah nggak genap. Karena kita memakai batik Air Malaysia. Oh ya, hotelnya Jaga Ajiat dan ya Jaga Ajiat insya Allah yang di Mekah dan di Madinahnya apa kan? Yang pasti kalau di hotel Mukhtar Al-Ghazali ataupun nanti yang pasti kalau di Madinah itu cenderung dekat-dekat karena setiap bulan tuh ada pembangunan hotel terus di Madinah. Alhamdulillah kalau di Medan cukup mempermudah jamaah umrah insyaallah. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Oh ya, kan ini masih cukup lama kan Bapak Ibu. Pastikan nanti kalau latihan karena kita ini kalau di umrah ini kan ibadah fisik. Nah, nanti kalau ke masjid ya nanti kalau bisa jalan kaki itu nggak kayak motor gitu kan, jadi udah biasa kakinya kan. Nah, kan tiap hari itu ada jalan lah. Jadi membiasakan untuk ibadah fisiknya kan, karena kita tuh kurang lebih itu melaksanakan umrah tuh 2 sampai 3 jam kan, tawaf, habis itu nasib sani. Belum kita di hotel ke tempat masjid haramnya itu kalau ke masjid itu kurang lebih kan dalam sehari itu kita adalah mungkin 5 atau 6 kilometer ya, karena kan di masjid bolak-balik gitu kan. Itulah kami menghimbau untuk membiasakan jalan kaki untuk masjidnya. Tadi cuma ingatkan aja Bapak Ibu dipastikanlah membawa obat pribadinya kan, ada obat dari dokternya, dari puskesmas ataupun dari rumah sakit. Jangan lupa dibawa, kan ini 13 hari bagi Anda butuh membawa obatnya selama 13 hari juga. Insya Allah. Ada yang ditanyakan apa-apa, silakan bertanya, mumpung Ustaznya masih di depan. Ada yang bertanya? Nggak sabar ya Ustaz nerangkan. Bayang-bayang. Semoga lancar insya Allah. Baik, nanti mungkin ada pertanyaan bisa langsung juga ke kami. Semoga saya jangan ragu-ragu Bapak Ibu bertanya kepada kami. Oh ya, itu kan ada koper kan Pak? Koper, terus ada tas sendal kan. Oh ya, soal ID card tadi lagi. Maaf. Jadi kan nanti Bapak Ibu kan ada paspor. Nanti itu juga dikasih ID card yang ada barcode-nya. Jadi paspor Bapak Ibu nanti setelah sampai Jeddah di bus itu nanti kami bawa dikumpulkan paspornya, takut itu hilang kan, makanya kami kumpulkan. Jadi penggantinya apa? Penggantinya itu adalah ID card. Di ID card itu ada paspornya. ID card itu tidak boleh dilepas selama umrah. Dilepasnya ketika mandi dan ketika tidur ya. Ke masjid kemana pun harus pakai ID card. Di belakang ID card itu ada nomor kontak kami dan ada juga nomor kontak orang yang di Mekah dan Madinah. Nah itu menjadi mohon maaf kalau ada yang tersesat, jangan ragu tanya ke orang, karena rata-rata banyak orang Indonesia dan orang Arab juga kadang bisa bahasa Indonesia ya, lebih banyak karena dia lebih senang lah, karena orang Indonesia cenderung ramah kan, jadi orang Arab senang sama orang Indonesia, jadi dia pakai bahasa Indonesia aja. Jadi
kalau yang ragu-ragu, peserta tolong kontakkan ini, bisa dia mau menolong sejauh yang kami rasakan ada juga gitu kan. Dan itu juga ada tas sandal ya, tas sandal yang di belakang itu. Nah itu kenapa ada tas sandal? Jadi di masjid itu memang ada rak juga gitu kan. Kami cenderung kalau bawa sandal itu dibawa aja sampai kita sholat, karena nanti itu bisa nanti karena dia di dalam masjid, makanya pakai tas sandal boleh kita bawa pas kita sholat gitu kan. Nah, karena takutnya kita ragu atau lupa gitu, raknya banyak, terus mungkin sebenarnya sangat banyak, jadi kita bilang hilang sandal saya, rupanya kita lupa nyimpannya, makanya cenderung kami ngasih tas sandal untuk dibawa aja tas sandalnya pas di dekat sholatnya, ataupun nanti kalau di Masjid Nabawi itu di Mekah juga ada, kadang-kadang di sebelahnya itu ada tempat sandal boleh namanya, kalau jauh kan cenderung kita mau sholatnya nggak apa-apa. Ya, baik, nanti sambil jalan nanti kalau ada pertanyaan bisa diajukan saja. Semoga paparan kami insyaallah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Dede yang alhamdulillah sudah panjang lebar. Namun ada tambahan ataupun sedikit tambahan dari saya yang disampaikan oleh Ustaz Dede tadi terkait sendal tadi gitu ya. Jadi silakan ibu-ibu masukkan ke dalam tas sendalnya, dibawa diletakkan, karena di dalam kita nggak tahu nanti pulangnya belum tentu ke belakang. Bisa saja nanti karena para askar yang di perempuan ataupun laki-laki, dia akan pada waktu sholat ditutup, pada waktu selesai sholat dibuka. Jadi kita nanti diarahkan keluarnya mungkin tidak di pintu yang sama gitu. Jadi sendal kita sudah sama kita. Karena pengalaman alhamdulillah kami berhaji di tahun 2017, jadi pergi suami istri. Nah, si suami menitipkan sendalnya kepada istrinya. Nah, begitu terpisah, suaminya pulang, ya mungkin dengan keterbatasan bahasa ataupun tiba-tiba tidak kepikiran, beliau yang suaminya pulang ke hotel tanpa menggunakan alas kaki. Nah, sedangkan waktu kami haji itu suhu ataupun panas di sana itu 41 derajat. Nah, sehingga saya berserta Pak Dede mengantar si ini, karena beliau waktu itu ketua regu, mengantar ke klinik. Kenapa? Kaki sudah habis melepuh karena tidak menggunakan alas kaki. Nah, kalau menurut pemikiran kita, kenapa nggak beli sendal aja di kios gitu kan? Tapi kan ya namanya orang tua tidak akan sampai pemikirannya sampai ke sana gitu. Alhasil ya beliau sampai melontar ataupun apa tidak bisa. Nah, jadi mudah-mudahan hal-hal kecil itu menjadi perhatian bagi kita, sehingga nanti rasanya masa sendal aja diingetin gitu ya, tapi itulah menjadi perhatian ataupun menjadi pengingat bagi kita. Nah, kemudian untuk obat sedikit ya Ustaz Abbas. Jadi untuk obat saya perawat ibu ya. Jadi untuk pengalaman kami jemaah ada yang membawa obat itu tidak sesuai dengan jadwal lamanya keberangkatan. Kadang obat yang dibawa untuk 3 hari. Sesuaikan saja dengan jumlah obat yang kita bawa itu dengan hari keberangkatan kita. Nah, syaratnya juga makanya penting untuk pemeriksaan kesehatan. Jadi kalau misalnya ada di usia ini kan usia dengan usia masa pralansia, lansia. Jadi hal sedikit yang dirasakan itu mungkin menjadi tanda gitu. Karena kemarin yang qadarullah semua kan umur Allah yang tahu gitu. Nah, riwayat dari jemaah kita yang meninggal di Mekah itu, Mekah ya, ibu apa? Nah, itu dia mengatakan memang udah mengeluh sakit di Madinah ya,
akhir, namun beliau abaikan. Jadi kalau misalnya apa ya maraton seperti yang dikatakan Bunda Mumun tadi, kemudian kalau ada obat rutin di bawah, kemudian ada gejala-gejala ya mungkin periksakan aja. Jadi agak rasa apa kalau bahasa medis itu paranoid, takut jadi sedikit aja, coba ya konsultasikan ya Ibu ya Bapak. Jadi silakan menjadi perhatian buat kita semua. Nah kalau misalnya ada yang masih muda, masih datang periodenya, mungkin dikonsultasikan sehingga nanti pada saat ibadah haji tidak ada gangguan ataupun kendala pada umroh, tidak ada misalnya gangguan menstruasi atau apa. Itu saja, nanti mungkin tanya jawab bisa kita jalankan setelah pemaparan dari Ustadz. Untuk itu kita minta kesediaan dengan hormat kepada Ustadz Haji Abbas Samaan untuk memberikan tausiahnya kepada Pak Haji, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'du, fasma'u qawlahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja aw tamara lillah. Sadaqallahu azim. Bapak Ustadz sebagai pemandu jemaah umroh yang kami muliakan, dari pihak Terapel Bapak Ibu yang kami muliakan, istimewa Ibu Munawarah sebagai pemandu di desa Pulau Bilandang yang kami muliakan, Bapak Ibu jamaah yang insya Allah akan menunaikan ibadah umroh ke tanah suci yang kami muliakan. Semoga apa yang menjadi niat baik kita melalui Terapel yang kita ikuti, ibadah kita, hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ibadah yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha segala-galanya, maha esa, maha kuasa. Dengan kuasanya juala pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama bisa hadir di majelis kita ini dalam rangka bimbingan untuk menunaikan ibadah umroh insyaallah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita semua menjadi umat yang sesungguhnya bisa mengikuti ajaran yang mulia, mendapat syafaat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentunya sepanjang arahan yang sudah disampaikan oleh Ustadz, kita sampaikan banyak terima kasih, karena memang Bapak Ibu jangankan yang bernilai ibadah seperti haji dan umroh, berjalan saja awak tanpa awak mengikuti pemandu atau arahan, bisa saja awak salah jalan, menyimpang atau sosek, apalagi yang berkaitan dengan ibadah umroh, di mana Bapak Ibu soal ibadah umroh dan haji itu memang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu bernilai wajib, tapi juga bernilai keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di topik yang sudah dikhususkan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
seperti tadi sudah disampaikan oleh Ustadz kita sebagai pemandu, bahwa ke tanah suci Makkah itu menunaikan ibadah haji dan umroh bukanlah hanya dikerjakan oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad yang terakhir, tapi ibadah haji dan umroh itu lah dimulai oleh datuk dan nenek Nabi Adam, Siti Hawa, bahkan sampai ke tingkat Ka'bah yang memang sudah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membangun, itu jauh sebelum dibangun oleh Nabi Adam sudah diperintahkan oleh Allah melalui malaikat untuk membangun di muka bumi pertama tempat ibadah. Jadi karena memang jauh beda tempat dengan kita, maka kita butuh arahan dan bimbingan. Kemudian kami mohon maaf, nampaknya yang akan mengikuti manasik ini, yang akan menunaikan ibadah ini, uang bakso kampung contoh banyak kayak. Jadi bakso awak ya. Mohon maaf ya kalau memang ada yang merasa kurang memahami, silakan bertanya, silakan dipertanyakan. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, menyangkut dengan ibadah umroh yang insya Allah akan kita ikuti. Jadi jangan sogan-sogan, dia lagu silakan bertanya. Di mana kok sepanjang Cito itu, silakan untuk ditanya. Jadi ambo Bapak Ibu sekali lagi menyampaikan banyak terima kasih. Kalau arahan yang menyangkut dengan perjalanan, ambo tidak bicara tentang itu loh. Ambo bicara tentang hukum yang menjadi kewajiban awak dalam melaksanakan ibadah. Tentu berkaitan dengan syarat, rukun, dan yang membatalkan. Apa saja yang bisa menjadikan ibadah awak itu sah, dan apa saja yang bisa membatalkan, yang pada akhirnya ibadah itu tidak sah. Jadi iko yang perlu Bapak Ibu diperhatikan. Jadi kalau aku beri contoh, solang boleh. Oh, aku mungkin terpakai. Jadi Bapak Ibu, ibadah umroh itu berkaitan dengan tompek. Jadi tompek ikolah yang harus awak kuasai. Karena melalui tompek itu hukum akan dijalankan. Jadi contoh apa awak melaksanakan ibadah umroh itu, ambo Bapak Ibu seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi, ambo oleh membicarakan soal ke Madinah dulu atau ke Mekah dulu. Jadi itu urusan oleh pihak pemandu, apakah awak akan dibawa ke Madinah dulu atau ke Mekah. Itu tidak masalah dari ibu-ibu. Bapak Ibu, kalau ke Mekah dulu, alhamdulillah baik. Kalau ke Madinah dulu, alhamdulillah baik. Sama dengan uang mengajukan haji. Kalau haji itu
itu rombongan, rombongan yang pertama berangkat ke Madinah dulu. Nah, itu tuh yang diarahkan di Ustaz awak tadi, ada yang bawa rombongan. Nah, yang kedua, rombongan kedua inyo akan ke Mekah langsung. Jadi soal ke Mekah dulu atau ke Madinah dulu tidak ada masalah. Nah, jadi kini awak akan bicarakan ibadah umroh. Yang ambo tidak memulai membicarakan awak ke Madinah doh. Setelah memang selesai urusan awak di Madinah, baik itu yang menyangkut dengan haji atau umroh, ulun ado dikojokan di Madinah. Nah, di Mekah bau isu kan dikojokan umroh atau haji. Jadi haji contohnya dulu. Namun di Madinah itu, bayangkan Bapak Ibu, awak yang assalamualaikum mengaso dokek dengan Rasulullah, sayang dan cinta kepada Rasulullah, selalu awak menyampaikan selawat awak, tapi awak hanya dalam keyakinan dari jauh. Insya Allah setelah awak sampai di Madinah, awak bisa langsung berziarah ke makam Rasulullah. Amin. Nah, kalau dalam bahasa hadis, awak bisa berziarah ke makam Rasulullah begitu awak bisa menyampaikan salam dengan kalimat Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi menjawab bahasa hakikatnya bahwa awak langsung bosu dengan Rasulullah. Dengan bukti dalam hadis itu dibahasakan begitu salam awak sampai Rasulullah langsung menjawab. Nah, bahasa awak apa? Bukti bobo kalian, latih bobo kalian. Alhamdulillah awak latih awak di Madinah langsung bosu dengan Rasulullah. Dan awak punya kesempatan seperti yang diarahkan oleh Ustaz tadi, banyak topik-topik yang akan awak ziarahi. Lalu fokus awak kini Bapak Ibu menyangkut dengan umroh. Jadi kalau umroh itu tertuju topik ibadah yang menjadi syarat rukun yang akan awak pojokan kalau taknya di Mekah. Jadi kalau sampai contoh lah masuk apa masuk di Mekah itu, alhamdulillah segala doa yang diajarkan oleh guru tentu akan awak ingat. Jadi awak baca nampak Ka'bah saja, awak sunat mendoa. Dibela contoh di meja kok Ka'bah. Tidak baca. Iya. Ya, ini dia kena tuan. Ya, tapi sudah opek. Beko awak praktekkan langsung. Iya. Kalau lalu. Jadi Ka'bah nama sudi ompek ko. Kalau sudi ko bahasa kaji hukum nomor. Sehingga andai saja seperti yang diarahkan oleh Ustaz tadi, awak dari Madinah langsung awak ke Mekah. Jadi di Mekah itu awak langsung ke hotel. Iya Ustaz. Insyaallah. Mungkin ke hotel awak lalu, ya. Tapi ingat dari hotel itu masuk awak ke masjid, tiba di masjid, nampak dewak Ka'bah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala akan membukakan hati awak sebagai bukti awak dimuliakan oleh Allah. Bisa awak menengok Ka'bah dan insya Allah akan mengenai ibadah secara langsung. Jadi iko sudut yang awak datang umpamanya lah hotel ada siko, topik dan tokak kuat datang dari siko. Bosku sudah pertama ko nomornya rukun Yamani sudutnya. Ya, rukun Yamani. Nah, jadi mau kasih rukun tu tiang bahasa sudut.
iko sekorong. Kau kan sudui kau sudui jo, pitang siko apa namo? Awak tadi datang siko ya, hotel awak siko kamu. Sudui yang mana nomo? Kalau mulai umroh le. Tibo siko yang Hajar Aswad tu. Tibo di sudui ko. Kalau tibo lah di sudui tu. Di siko tu yang terletak namanya Multazam. Dekat sudui kuat. Multazam. Jadi sudah Multazam tu ada pintu Ka'bah. Kau apa mai beko? Nyo kalau tahu iko kan kau jauh iko. Kau nang mo. Tibo di sudut ko. Ya. Abo sula wak jauh buat kuat. Iko nomo Hijr Ismail. Jadi di sudut ko ada apa yang jadi sawit menyambut dengan ibadah awak. Tibor siko tadi apa nama? Rukun Yamani. Tibor di siko Hajar Aswad. Tibor di siko Multazam ya. Tibor di siko pintu Ka'bah. Tibor di siko sudiko Hijr Ismail. Bebelo atau wing. Jadi ibu-ibu untuk mengetahui hukum sebagai rukun, sama aja semayangnya niat yang menjadi rukun pertama seperti yang disebut Ustaz tadi. Di mana niat bukan dipasang? Kalau awak dari Madinah tadi di Bir Ali saya. Bahasa awak ibu di Bir Ali itu ada di situ masjid Bir Ali Nomo. Jadi di situ tu awak akan memasang niat di Bir Ali. Bisa aja Nomo. Apa sama tadi Ustaz? Mendaki langit kan? Iya bisa Nomo yang dari arah Bir Ali tadi. Bisa pasang niat itu nomornya ya lam. Bisa namanya Jirona. Iya. Jadi kalau awak dari Madinah, ulang. Siko tadi hotel di Mekah, dari Siko Madinah. Sebelah ko Madinah, sebelah ko. Kau coba harus paham awak. Sebelah ko Jako, iko Bir Ali. Lain soal rukun. Nyo kalau awak dari Mekah ibu-ibu pasang niat itu di Jeddah langsung. Di King Abdul Aziz itu di Jeddah itu samonya ibu-ibu di Bir Ali artinya lah disediakan oleh pemerintah Arab Saudi itu masjid dengan lengkap, bisa awak mandi, bisa awak bercuci, bisa awak batu kau berganti pakaian. Itu ala tompek disediakan. Jadi kini awak nak cito di Jeddah doh, cito di Bir Ali. Jadi di Bir Ali iko ibu-ibu memasang niat, tidak memasang pakaian doh. Kalau awak mengajukan umroh itu, awak wajib memakai pakaian ihram. Pakai pakaian ihram itu istimewanya ibu-ibu kalau dari Madinah awak. Ojo-ojo di Madinah, biarlah Ustaz menyampaikannya. Jadi kamano abdal-abdalnya, insya Allah dipandu oleh terapel. Tentu khusus Ibu Munawwarah, tidak akan dipicu awak elok. Tapi yang pasti dari Hotel Madinah itu kita sudah berpakaian ihram, dan pakaian ihram awak. Jadi pakaian ihram itu awak pakai ibu di Madinah, di hotel awak selesai urusan di Madinah kok, ibadat awak, ke makam Nabi awak, ke Raudhah awak, dah selesai. Awak lah pakaian ihram, karena awak akan mengajukan
umrah. Tapi orang bisa pasang niat Contoh sampaikan dari Ustaz tadi. Diingatkan awak oleh pemandu iko, boso awak akan singgah di Bir Ali. Disitulah pasang nih, pasang niat. Contohlah tadi, Solako Madinah, Solako Bir Ali. Lah tiba di Bir Ali, awak akan dipandu oleh pembina. Boso awak di situ pasang niat umroh. Kau lengah ibu kalau umpamanya lupa saja pemandu, tak ingat awak daerah. Makanya di sekolah perlunya awak ba'alemu. Apa alemu? Kan didongau berita bahwa awak di Bir Ali. Kalau bahasa Jole ibu awak di Bir Ali itu berhenti awak. Boleh mandi di situ, tukau pakaian awak, basuci awak. Di situ awak memasang niat niat umrah. Jadi niat umrah itu sama je niat semayang ibu-ibu. Sama dengan niat puasa. Bila awak pasang niat puasa? Air malam tadi ya. Jam 8 pagi pasang niat puasa lesak. Tu ada waktu ada tompeknya. Sama dengan niat semayang. Niat semayang tu dekat tu pasang niat. Tak bisa tu? Bisa tu. Lepas jalan. Pokoknya kalau bahasa hukumnya apa yang dikatakan niat? Niat itu muqtaranan bi fi'lihi. Samo joko situ pasang niat. Bahkan ada hukum mengatakan kalau sholat di dalam kalimat yang salah, huruf yang salapan, kalimat takbir yang awak baca. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Niat sudah terpasang. Contoh tujuh umrah contoh tujuh haji. Jadi kalau awak akan memasang niat, itu namanya rukun makani. Rukun tetap rukun. Kalau dalam bahasa usul fikih, yang rukun itu di situ terhentinya untuk mensahkan ibadah awak. Pemusah semayang. Kalau lain rukun sah semayang, tak ada rukun tak sah semayang. Dan tujuh haji. Kalau lain rukun sah haji, umrah sah umrah. Jadi kini awak akan memakai pakaian ihram. Jadi silakanlah di Madinah pakai pakaian ihram. Begitu oleh pemandu awak bagonti. Di Bir Ali, pemenang beliau bos awak berpakaian ihram. Pakaian ihram yang awak pakai itu untuk mengajukan umrah. Ya, kompeten tokak kuat Bir Ali contoh ibu. Sudah awak mandi, sudah awak bersuci, sudah awak berpakaian ihram. Ihram apa namanya? Ihram untuk mengajukan umrah. Jangan lupa niat. Siko contoh den tokak kuat ibu. Nambah nama Bir Ali tompek memasang niat itu. Tak ke pasang niat situ roh. Dan tuan, jadi contoh rombongan. Tinggal lope ke rukun Yamani. Niat tadi belum pasang leh. Tak bisa awak mengajukan tawak, mengajukan umrah. Karena niatnya tinggal. Itu yang kurang dijaga. Jadi makanya kawan-kawan awak ingin awak sambil ada pesannya, pesannya mau. Niat apa? Niat umrah. Lama lihat. Alhamdulillah awak mandi lah suci, lah pakaian ihram. Tiba di Bir Ali pasang ni, pasang niat. Alah nanti pandang ibu niatnya. Nawaitul umrah wa ahramtu biha. Nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku berniat umrah. Berniat awak untuk mengajukan umrah
dan bapakayan ihram dayan kini ga untuk jadi ingat ibu jambe ko teman pakai pakaian pakaian ihram ko untuk alaga atau untuk servis ya silakan. Jadi pasal niat untuk umrah juga kan. Jadi baca dia kira buku lo baca kan. Ya. Tapi nak mana mengambil le. Ya, tapi Ya. Yang umrah dia dapat baca lo. Macam mana leosa. ya. Ya ada ayat rumah mengandung lo kan. Jadi harus conokoa. Tak bisa dawak bahasa Arab do. Itu guna bahasa Arab. Pokoknya ambo terjemah aja kok. Nawaitul umrah wa ahramtu biha. Bahasa awak dayan gua baniat dayan gua untuk mengojokan umrah. Sehingga pakaian yang den pasang kini gua, pakaian ihram den gua untuk mengojokan lillahi ta'ala. Jadi bahasa awak jelas, catat bahasa Arab. Sangajo dayan pakaian ihram kini gua untuk mengojokan umrah. Ibu-ibu, ya. Dah. Di Bir Ali laba pasang niat umrah. Dah. Kau tak kaji kita wa. Dari Madinah tadi lewat lah nukau kait. Ya. Dah buka pakaian biasa lah, ganti pakaian ihram. Tapi untuk jolenyo ibu-ibu tiba di Bir Ali, awak lah pakai pakaian ihram untuk mengojokan umrah dan niat laba pasang. Ada riwayat mengatakan beliau awak sembahyang sunat umrah. Ada yang mengatakan tidak ada itu. Tapi kalau awak mengojokan silakan. Salat sunat umrah. Salat sunat ihram, salat sunat ihram ya, bukan salat sunat umrah. Salat sunat ihram. Karena awak sudah selesai memakai pakaian ihram dan sudah dipasang nih niat. Kau kalau mau, kalau pasang niat kalian kau ansu kau jauh kalian. Awak akan mengojokan umrah. Awaklah pakai pakaian ihram. Awaklah pasang niat umrah. Itu mulai kalian. Kembali ke awak le dari Bir Ali itu kalau awak naik motor tadi ibu naik motor balik. Mulai le niat terpasang awak selesai sembahyang sunat, disunatkan awak le membaca talbiyah. Situ bau baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Dan itu akan dibaca tawi sampai kamu. Insyaallah akan dipandu nanti di mobil. Ndak apal lewat ada tengok buku. Ndak jauh mulai tengok buku dah mau guru. Ada pemandu awak. Tapi ibu-ibu ya, yang banyak uang lupa, kau mau kasih tambah kaji jago. Jangan sampai lupa ibu-ibu. Awak basariat go harus pakai hakikat. Biasa mayang awak harus berhakikat. Basariat saja tidak bisa loh. Syariat itu ada rukunnya. Hakikat itu juga ada rukunnya. Contoh semayang. Rukun semayang syariat kan juga boleh. Siapa ibu nak be rukun hakikat? Kalau semayang, supaya semayang wak sampai semayang hakikat. Demi contoh ibu. 3 yang menjadi rukun hakikat kalau awak semayang. Nomor 1. Beko untuk umrah itu nomor 1. Supaya awak bisa menghadirkan di hati awak Allah, menghadirkan Allah di dalam hati. Le ada dalil lu, ada alasan lu.
Jole dalam hadis, dalam Al-Quran, bahasa agama, solat itu lizikri. Solat itu untuk mengingat Allah Ta'ala. Kalau dalam bahasa agama ini, ibu banyak dalilnya dalam Al-Quran dan dalam hadis supaya awak memojokkan semayang itu ingat kepada Allah. Sesungguhnya dalil-dalil hakikat itu tidak dalil syariat saja loh. Dalil hakikat itu ayat Al-Quran dan hadis. Contohnya campur mana hakikatnya. Walaupun nanti kau boleh itu awak laksanakan, lama doa awak kemudian lah bangkit takbir lah solat awak lah pakai niat awak, tapi tidak ada doa hadir Allah Ta'ala dalam hati awak. Sembahyang awak bisa menjadi sembahyang yang ampo masuk kamiu. Tak kamiu berisi loh. Kamiu ampo. Itu makanya perlu ada hakikat, ada syariat awak jalankan, tapi jangan lupa mengisi supaya yo apa yang awak miliki itu betul-betul berisi dari luar sampai dalam. Karena berdasarkan niat itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima ibadah awak. Jadi niat umroh yang awak baca tadi itu hanya itu hanya syariat. Jadi nomor 2 kalau awak solat, ya, apa yang menjadi rukun hakikat itu? Supaya awak bisa mengojokkan solat itu dalam hitungan memahami makna. No, biar makna dan semayang dah. Semayang awak bermasalah. Makanya perlu menuju umrah. Kembali awak kepada umrah. Apa hakikat yang akan awak pakai? Begitu awak manukau pakaian, buka pakaian biasa, pakai pakaian ihram. Artinya awak harus memasang niat di dalam hati, dibuka kasosodo sagala doso-doso yang pernah awak buat. Artinya apa? Berjanjilah dengan memakai pakaian ihram itu tidak lagi akan mengulangi dosa yang sudah. Umpama kalau pakai ihram dia yang kan umrah dia yang boleh. Tapi ya tu dalam hati deh. Ulang tak umrah tu icap dia dulu. Berarti tak buka pakaian lama loh. Ya. Tak berganti pakaian lama dengan pakaian baru loh. Atau ibu-ibu jalan ke saudara umrah pulang ke rumah aja yang sampai mengaji deh. Apa toh umrah itu sagalo-galonya bukan. Pulang dari umrah itu malah justru awak lebih meningkatkan ketaatan awak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu buka pakaian salamoiko sogan, ya, sogan awak untuk kedepannya bawa menjadi uang yang pengajar, jadi uang yang baik. Kalau uang baik salamoko berubah menjadi lebih baik. Itu dia hakikatnya. Jadi kalau nak pasang dulu, naudzubillah Bapak Ibu, ada orang yang pulang dari haji sudah 2-3 kali. Ada yang pulang dari umrah sudah 4-5 kali pulang dari umrah, tapi perangai tidak berubah, bahkan lebih-lebih. Banyak cinta orang, banyak fitnah, banyak namimah, banyak riba dan sebagainya. Tambah malas beribadah. Itu salahnya karena tidak buka niat hakikat. Dah, lalu pasang syariat wang, lalu pasang hakikat wang. Syariatnya lalu pasang niat. Pakaian awak pakaian ihram. Turun ke dia, ya. Turun awak le ibu untuk menuju ke Mekah. Jadi masuk motor le ibu alhamdulillah ada panduan kan. Masuk motor lo kan ada lu doa
di perjalanan atau doa masuk kendaraan. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallazi sahhara lana hadza wa ma kunna munqalibin. Jadi panjang tu Ibu. Jadi awak ada buku, silakan baca buku doa. Kalau enggak, suruh je pemandu baca sesangit. Awak yang dalam hati. Alhamdulillah, lah masuk kenderaan, ya. Lawak baca talbiyah, awak sedang mengajukan umrah. Awak sedang mengajukan umrah. Apa dia dari katakan sedang mengajukan umrah? Karena niat umrah sudah tak pasang. Kau copet kau. Ibu sudah kau lah di Mekah awak kau. Ya. Di Mekah awak ibu masuknya ke gerbang haram dua antara tanah Mekah tanah haram, awak disuruh berdoa. Ya. Alhamdulillah lah masuk masjid ibu-ibu, ya, dengan arahan pemandu awak. Alhamdulillah. Lomu ibunya alumni nengok oleh masjid Mekah. Inilah masuk awak. Apa doa baca? Tak dapat doa lain ni, baca doa yang dapat sikap kamu. Apa doa so? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Sudah tu baca Allah minta salam mereka yang salam. Yang dapat je. Dah masuk masjid. Ya. Masuk masjid ibu-ibu, alhamdulillah Allah Taala akan memberi awak, ya, membuka hati, memberikan hidayah. Banyak orang ibu-ibu tolong, ya. Tak dapat bercakap doa kerana yang nak kon awak tengok lah dibuka ada Allah Taala awak tengok. Hati awak ibu-ibu sulit untuk digambarkan kerana memang awak hampir tak menduga doh. Allah Ta'ala memberi awak kesempatan dan kemudian untuk bisa masuk masjid dan nampak langsung Ka'bah. Nampak Ka'bah kalian. Mengapa awak ibu ke Ka'bah itu? Awak akan mengajukan rukun umrah yang kedua. Niat umrah sudah tadi. Jadi rukun yang kedua tawaf awak. Sudah tawaf beko sa'i awak. Sudah tu tahallul nomo. Jadi sebelum awak sa'i, sebelum awak tahallul, masuk dulu ke rukun yang kedua. Tadi kalau pasang niat, inilah dibawa di Ka'bah. Kan memulai tawaf awak le. Jadi kalau contoh cako datang awak ibu-ibu dibawa di Sulwiko rukun Yamani nomo. Kalau juga tawaf boleh. Kalau bahasa awak ngekek bau. Yo contoh tuku tau lo ibu-ibu. Jadi ngekek dong siko dulu Yo memulai beko siko awak masuk tang siko ngekek tang siko doang. Kalau kebetulan tang siko datang makanya banamu rukun sami tang dai no poisap subi koa. Jadi ngeke itu dicako yo ndak boleh komen do jondo kampau do tu mendaki no mun terdaki do ado ai do ge uang banyak. Termasuk ngeke no koa. Yo lang man no go ngeke ko. Salah kau yo subi cako go. Nyolang si kuat. Jadi kita lalu dia ada rasuat kok. Kalau lalu si kowe ibu dek kojo awak menyangkut jo rukun jam peduli ko lalu. Poti-poti tuan langsung je nak manci menghajar rasuat. Tengok-tengok lalu kalau lain bisa dak apa juga. Tapi kojo awak kini kan tabang kalai. Kalau contoh semayang ya itulah tu kabiu putih lu baca oleh. Dia tu copet dan rukuk je kan. Jadi lah si bawa di siko. Ko
Nak tahu awak galeh. Bosu awak jo ajar suat. Kau leh dapat di kakok. Nak dapat di kakok tu isyarat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ikolah langkau, tahulah kalau sampok dawak le, atau memang tak ada kesempatan dah, mana sak uang, langsung kau jawab rukun nang kedua, yaitu tawak. Iko sudi kowe ibu, oke ajar suat ko, banamo garis coklat, ya. Tak kalau sekarang Ustaz ya, garis tu masih garis coklat namanya. Istilah bahasa pemandu kita musim haji bisa sudah lama Ustaz, di 98 haji Nggak ada lagi garisnya. Di atas tandanya ya. lampu hijau. Lampu hijau ya. Jadi di garis kalau kini ibu perubahannya banyak tuh Ustaz. Makanya saya sulit juga cerita ini. Maka cerita-cerita tempat saya tidak bisa karena perubahan baik hotel dan sebagainya. Bahkan sampai tawaf dan sa'i itu sudah mulai berubah banyak. Jadi di siko ada tando ibu itu sudiko. Betul siko datang siko. Di sekolah mulai awak mengojokan rukun yang kedua, yaitu mengojokan tawaf. Mulai tawaf itu ibu-ibu, kalau awak doke di kakok. Di kakok sudut Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau hendak awak bisa mendokek doh, tahulah jak kena kuat. Ya, tapi tetap di sudut kok. Kalau jauh je temkamnya doa. Nyumunui sudut. Jadi itu kan. Ndak siko mulai doh sudut kuat. Ada garisnya suruh nampak suruhnya insyaallah. Jadi dari sekolah awak mulai kau tahu boleh. Nah, contoh apa mau mulai tawaf itu? Maduk awak kakak baru, maduk penjara tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ada yang mengotorkan sunat dikecup. Bapak tangan awak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, mulai awak tawaf boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Belok ko tahu ko baca doa yang contoh ada dalam buku ibu-ibu. Ya, contoh yang dipandu oleh pemandu awak. Tahu membaca doa, ya. Belok aku tadi kadang-kadang ibu-ibu, ya, dari siko tadi awak lalu di multazam. Wala lalu pintu nampak dah awak tu. Nyo godang-godang. Lalu awak disebut ko botu awak Hijri Ismail. Hijri Ismail ni ibu ada boko tambat ya yang hampir setengah pinggang. Tu akan terkandung di selidang awak tu. Ya. Karena dianggap itu Hijri Ismail itu Ka'bah tu. Dianggap inyo dalam. Kalau inyo dalam ni ibu artinya dalam hadis dibahasakan masuk ke dalam Ka'bah tu hampir uang biasa-biasa saudara awak tak bisa tu. Kalau kamuannya dalam sejarah Presiden Soeharto, waktu itu bahasa Arab ni nyo gajo kan. Beliaunya ada kesempatan masuk ke dalam Ka'bah itu bisa solat di dalam. Tapi nyanyi Nabi, kalau kalian solat di Hijri Ismail, kena tiko-tiko biru. Ada tu di kuwung pagau tinggi dado, tinggi pinggang. Sembahyang awak di dalam itu la namu la sama dengan sembahyang di dalam Ka'bah. Kalau kita solat di Hijri Ismail itu sudah sama nilainya dengan solat di dalam Ka'bah. Jadi dia enggak remeh loh. Hijri Ismail namanya dalam Ka'bah tu. Uang bersemudo lu, berserobi lu, berganti-ganti. Sembayang di Hijri Ismail artinya awak lah sembayang di dalam Ka'bah. Alhamdulillah diberi Allah Ta'ala kesempatan. Sembayang di Hijri Ismail sudah solat di dalam Ka'bah. Nomor. Awak tahu ikan tahu cakap. Alhamdulillah wala ilaha illallah
sampai di sudut kota tadi banamo rukun Yamani. Di rukun Yamani iko tukau le doa wa. Kalau nanti ibu tengok dalam buku, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz, ya Ghaffar. Obe ibu mo. Tu doa-doa yang pendek cenokwa. Cenokwa sampai putaran pertama di rukun Yamani. Sebut kota kok. Baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa sambung? Itu kan yang kali ibu tengok ya. Ya Ghaffar, ya Aziz, ya Arhamar Rahimin. Lah sampai awak balik dakik garis sudut ke Hajar Aswad. Di siko mulai balik. Ya. Untuk tawaf lingkaran yang tawaf itu 7 kali mengelilingi Ka'bah itu sebagai rukun umrah 7 kali. Iko kali kedua boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tiap keliling buat macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Langkahkan kaki kanan dan sampai mulai di siko atau mulai di siko. Jadi kalau langkau dah sudah siko mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Walaupun lah sabelok dewak bengkok itu tidak masuk hitungan doh. Berarti cik tadi je bau. Nangka dua kamu ni bangkok ampo. Sampai pamai. Cik ibu hitung lu. Makanya harus kau jolek. Ulang balik nangka 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kau mulai baca doa. Jadi doa bila kau tu copek lah. Bila ndak doa, ndak apa dah awak dah doa titik belok itu lain-lain doa. Doa nanti kalau pertama tadi yo. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kena 7, yang pertama, yang kedua kena koyo. Baca doanya supaya nak salah dah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi insya Allah di sini untungnya umroh itu karena awak akan dipandu. Ada pemandu awak akan dibaca deh doa tu sange-sange. Awak tinggal mengikuti saja. Tapi yang pasti yang berkaitan dengan menjago-jago posisi jago itu bisa-bisa saja pemandu awak lupanya. Jika lupa awak harus ingat apa yang kan ingat tu. Puasa tawaf tu 7 kali. Kau nak ketiga lah. Terakhir ni kau boleh. Tak bisa kena tu. Contoh sama yang zuhur 2 rakaat pun sama doa ke datang. Lanjut dulu. Contoh zuhur laku lah. Harus sampai jadi sampai 7. Alhamdulillah lah yang 7 kali. Sebanyak kali yang 7 kali ni ibu, ya. 7 kali itu awak harus menjaga contoh apa mulai apa yang akan dibaca. Di boleh rukun Yamani ko tukau bacanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Alhamdulillah. Keliling niko, ya, bapak ko lah sampai 7 kali. Lah sampai 7 kali tahu awaknya kau ibu. Nangka 7. Itu tu guna contoh kau tadi. Apa le rukun nangka 3? Sa'i. Langsung sa'i jawab ndak doh. Situ istimewanya ibu haji atau umrah. Bertawaf itu sunat awak istirahat dulu. Sudah awak istirahat dulu ibu,
ada yang akan awak jalankan atau ndak awak langsung istirahat dah. Nyo ada yang kena awak kojokan. Nomor 1 berdoa awak di situ ibu. Subi ko tadi apa nomor? Multazam. Doa yang mustajabah yang dibuktikan oleh Rasulullah. Rasulullah contoh kok. Jadi berdoa di situ ibu bagi bapak-bapak. Itu kalau nengok ada musim haji, musim umroh do, kalau uang bangsa lain, contoh orang India tu, orang India tu kemana dia penati berawak. Dia memang ada aturan, beliau awak melokokkan dado, beliau awak mengantung, beliau awak di situ mendokekkan muka awak, kamu tazam cekok. Jadi bosongoni itu oleh. Jadi jangan pula dibuat pula contoh orang India tu benar, orang India tu sedangkan di muka makam Nabi tu bakal lokak. Tapi itu dia. Ndak contoh tu do aturannya hanya sekadar sudah dibahasakan oleh Nabi dalam hadis. Beliau awak di situ meletakkan tangan mengantung sambil awak berdoa. Doa awak siko. Lah sudah berdoa di siko, di pintu Ka'bah. Beliau berdoa di pintu Ka'bah beliau. Sudah berdoa di pintu Ka'bah itu, jadi berkisar 10 meter, ya kalau tidak salah ini. 10 meter dari sudut Iko, itu makam Ibrahim. Sunat lo awak di makam Ibrahim itu semayang sunat. Semayang sunat 2 rakaat. Beliau rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallah, rakaat kedua. Sudah awak semayang sunat, berdoa pula awak di situ. Apa yang menjadi keperluan awak, berdoalah di situ. Sudah awak berdoa, ya. Langsung awak dah mencetri untuk menuju Hijr Ismail supaya awak bisa di situ sembahyang sunat. Bapa cawo di situ bisa lo sembahyang sunat 2 rakaat. Kalau sembahyang sunat awak situ contoh bahasa Jawa ibu-ibu sama dengan sembahyang di dalam Ka'bah. Lah sudah awak ibu-ibu mengojokan rutinitas nan sunat selain tawaf cako. Kok Joko buat kan sudah tawaf awak tadi kok. Tawaf lah cukup lah sempurna, alhamdulillah lah topik sesuai dengan prosedurnya. Sesudah itu awak mengajar yang sunat di apa nama pertama? Multazam, pintu Ka'bah. Kawin ke Sudiko, Hijr Ismail, di makam Ibrahim, Batu Hijr Ismail. Selesai di Hijr Ismail, sunat awak ibu-ibu minum air zam-zam sambil awak istirahat duduk dulu situ. Mano nan aman awak pai posisi awak. Bombek balimo, bawa nombor 2 awak sawuk. Laki-laki dulu, perempuan dulu. Jadi waktu istirahat itulah ibu-ibu awak mencancang boleh ibadah yang menjadi rukun ibadah umrah awak yang kan awak pojokan. Tapi jangan lupa awak kini sedang istirahat sunat meminum air zam-zam sepuas-puasnya. Jadi soal air zam-zam itu ibu bisa jawabnya moncai di mana keberadaannya. Biarlah awak nak dibantu oleh pemandu awak. Mana kau mencari air mana jangan air zam-zam tu. Biarlah awak tak serta moncai. Biarlah dicari uang yang pandai. Awak cari memberasi aja. Untung umrah itulah insyaAllah dibantu sempurna mungkin. InsyaAllah. Jadi ibu-ibu sekalian, lah selesai awak istirahat, lah sudah awak minum air zam-zam. Ada sepanang ibu-ibu doa minum air zam-zam ni. Tengok di buku mu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin. Jadi makanya air zam-zam itu merupakan
doa membuktikan bahwa air Zam-Zam itu ubek dari segala penyakit dan ubek sakit. Waduh, mereka lutut sakit-sakit je ya. Ini Zam-Zam. Minta kepada Ta'ala supaya bisa disembuhkan. Alhamdulillah. La minum air Zam-Zam awak, la istirahat awak. Mulai awak mengarah akan mengocokan sa'i. Jadi beko ini. Kalau ada praktik disuruh di hubungan dengan Ka'bah, cuman cakot yo, ya bantu. Cuman awak buat contoh cakot. Jadi di mengenai Ka'bah itu apa nama tu? Tawaf yang menjadi rukun umrah. Alhamdulillah selesai tawaf cakot awak buat. Beko kalau dipraktikkan melalui gambar Ka'bah itu, cuman tujuannya aman. Mulai di Ka'bah itu tidak ada contoh awak lain yang tenaga pintu Ka'bah ya. Boleh lagi praktek kali buat